Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya, mahasiswa kelas pembangunan pertanian. Hari ini kita akan belajar mengenai model-model pembangunan pertanian. Jadi ini pembahasannya bukan aplikatif ya, tapi lebih kepada teori-teorinya. Saya mohon meskipun agak membosankan, tapi adik-adik dapat menyimak dengan baik. Yang pertama, kenapa kita perlu mempelajari model pembangunan pertanian? Karena model pembangunan pertanian itu menjadi pedoman dalam upaya melakukan pembangunan pertanian. Sehingga kita perlu memahami model-model pembangunan pertanian. Jadi kita bisa memahami bagaimana kebijakan yang sesuai. Kemudian apa saja prasyarat untuk mengembangkan dan melaksanakan berbagai model pembangunan pertanian dalam pembangunan ekonomi. Karena pembangunan pertanian itu akan selalu bersinergi dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan, tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam model pembangunan pertanian, pasti kita akan berupaya bagaimana memahami prospek pembangunan pertanian itu sendiri. Kenapa kita perlu memahami prospek pembangunan pertanian? Karena kita perlu menghilangkan anggapan bahwa pertanian itu statis. Jadi kalau orang tua, sekarang itu kalau orang tua terus kemudian putra-putrinya lulus dari perguruan tinggi menjadi petani, itu jarang sekali yang mendapatkan restu. Biasanya kalau memutuskan menjadi petani terus kemudian kerjanya di sektor pertanian, akan muncul keraguan. Nanti jangan-jangan masa depannya kurang baik, nanti susah untuk mapan gitu. Nah, itu anggapan-anggapan yang sangat lumrah di sektor pertanian. Seakan-akan pertanian itu tidak punya prospek gitu. Beda dengan jurusan-jurusan yang lain, misalnya seperti kedokteran gitu, atau teknik elektro ya. Itu berkesan elit, sementara kalau pertanian itu kesannya kan inferior. Ada adik-adik yang mau setelah lulus nanti mau kerja di sektor pertanian? Coba ada enggak? Atau kerja di bank? Nah, kalau kita belajar mengenai sejarah pembangunan pertanian, akan ada beberapa era di masanya. Setiap zaman itu ada eranya, di mana di situ menunjukkan laju pertumbuhan output pertanian. Oh, ada. Siapa, Dek? Oke. Kalau kita kerja di sektor pertanian, itu banyak ya pilihannya ya. Bisa di perusahaannya gitu. Bisa juga kita menjadi entrepreneur di bidang agriculture sendiri. Kenapa Dek Isti Maharani kok ketawa? Bisa juga kan kita mendirikan perusahaan sendiri, perusahaan agribisnis misalnya. Dari sektor hulu sampai ke sektor hilir. Jadi yang dinamakan pertanian itu tidak hanya melulu yang kotor-kotor gitu ya, Dek ya, yang bermain dengan lumpur itu. Banyak sekali celah-celah yang itu sangat prospek kalau kita mau menekuni dengan serius. Yang pertama, kita lihat bagaimana laju pertumbuhan output pertanian pada masa praindustri. Jadi ketika sebelum era industri atau yang disebut sebagai praindustri, itu pertumbuhan output pertanian sebesar 1% per tahun.
kecil ya, padahal eranya belum era industri ya, masih pra-industri. Pertumbuhan output pertanian itu hanya 1% per tahun. Kemudian setelah terjadi industrialisasi, naik sedikit. Jadi laju pertumbuhan output pertanian itu naik dari menjadi sekitar 1,5 sampai 2% per tahun. Ini terjadi di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Kemudian pada abad 20, jadi abad 20 sudah mulai maju ya, hampir semua sektor mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Ada di sini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan output pertanian dan cukup tinggi, sebesar lebih dari 4% per tahun. Ini terjadi di Meksiko, Brasil, Taiwan, dan Israel. Termasuk Cina. Cina juga mengalami pertumbuhan output pertanian yang cukup tinggi. Nah, dari sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pertumbuhan sektor pertanian itu sebenarnya menjadi penentu prakondisi pertumbuhan sektor industri. Bahkan sektor pertanian itu menjadi penentu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke, masih ingat ya ceritanya sejarahnya Cina kenapa bisa mengalami pertumbuhan yang sangat cepat? Itu awal mulanya adalah fundamentalnya adalah menata sektor pertaniannya terlebih dahulu. Setelah settle baru kemudian menggarap sektor industrinya. Oke, kemudian ada yang perlu dicermati di sini. Jadi permasalahan pembangunan pertanian itu bukan terletak pada transformasi dari sektor pertanian yang statis ke sektor pertanian modern yang dinamis, tapi lebih kepada percepatan atau akselerasi laju pertumbuhan outputnya. Jadi bagaimana produktivitas pertaniannya yang seimbang dengan pertumbuhan sektor lain dalam perekonomian yang modern. Jadi tidak hanya serta-merta dari perubahan dari sektor pertanian statis ke sektor modern, tapi lebih fokusnya, poinnya itu lebih kepada percepatan pertumbuhan output dan produktivitasnya. Itu yang penting. Sehingga di sini model pembangunan pertanian yang mau dipilih itu harus mampu memberikan pengertian tentang bagaimana kedinamisan pertumbuhan pertanian, kemudian bagaimana sumber pertumbuhan pertanian yang semula kurang dari 1%, kemudian bisa naik menjadi lebih dari 4%. Oke, apa saja model-model dalam teori pembangunan pertanian? Ada beberapa model pembangunan pertanian. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah resource exploitation model. Kemudian nanti ada model konservasi atau conservation model. Kemudian location model, ada diffusion model. Lalu kita akan mempelajari high payoff input model dan induced innovation model. Selain 6 ini ada juga model-model yang lain gitu. Tapi yang umum, yang terkenal itu adalah 6 ini. Kalau model pembangunan pertanian yang sekarang, yang terbaru, pasti adik-adik juga sering mendengar ya, sustainable agriculture gitu, atau pembangunan pertanian berkelanjutan. Oke, kita pelajari model yang pertama, atau the resource exploitation model. Oh, nggak kelihatan ya. Kelihatan ya, dan ya. Oke, yang pertama model resource exploitation itu ada dua model yang terkenal juga. Jadi yang pertama adalah staple model.
Ini dikemukakan oleh seorang ahli dari India. Kemudian yang kedua, fan for surplus model. Fan itu apa, Dek? Fan. Ventilasi. Fan itu apa artinya? Fan itu semacam lubang angin gitu ya, saluran angin untuk keluar masuk, untuk sirkulasi gitu ya. Nah, kalau ini berarti itu semacam saluran-saluran atau kanal-kanal untuk keluar masuk produk pertanian. Oke, apa pengertian dari resource exploitation model ini? Sesuai namanya, exploitation, resource exploitation, berarti di situ ada eksploitasi sumber daya alam. Jadi menggunakan sumber daya alam, mengeksploitasi sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan pertanian. Oke, bagaimana sejarahnya? Jadi kalau zaman dulu karena penduduknya masih sedikit, jadi sangat mungkin untuk kita bisa melakukan ekspansi lahan pertanian. Jadi kita kalau mau menambah areal penanaman itu sangat mudah. Tidak hanya untuk pertanian, tapi juga untuk peternakan. Atau sering disebut daerah pengembalaan gitu. Ini merupakan ciri yang paling mudah. Kenapa kita mudah untuk melakukan ekspansi areal penanaman itu? Karena ini merupakan cara yang paling murah biaya transportasinya. Kemudian juga bisa dijadikan sumber pangan dan produk pertanian. Karena zaman dulu masih simpel sekali ya. Contohnya adalah terjadinya kolonialisasi pertanian di Eropa Utara. Karena daerah Eropa Utara memang lebih subur kalau untuk pertanian, sehingga terjadi kolonialisasi pertanian. Termasuk Indonesia kan juga bagian dari kolonialisasi ya. Negara-negara penjajah datang ke Indonesia karena untuk mencari komoditas pertanian yang tidak ada di Eropa. Apa itu? Portugis, Belanda ke Indonesia mencari apa? Cari komoditas beras? Cari apa, Dek? Iya, rempah-rempah. Karena mereka perlu komoditas yang itu bisa menghangatkan ketika musim dingin ya. Nah, ini pelajaran sejarahnya bagus ya. Ingat semua kalau rempah-rempah. Terus kemudian adanya penguasaan sabuk hutan tropis di Afrika Selatan. Lalu ada pembukaan benua baru gitu di Amerika Utara dan Selatan. Siapa penemu benua Amerika? Masih ingat? Penemu benua Amerika? Good Glory Gospel. Iya, Columbus. Kemudian ada pembukaan benua Australia oleh Eropa. Itu sekitar abad 19 dan 20. Ini semua karena adanya itu tadi ya, yang memicu dan mendasari adanya teori resource exploitation model. Oke, resource exploitation model itu kan tadi ada dua ya. Yang pertama adalah model Staple. Ini dikemukakan oleh Harold dan Innis. Jadi beliau berdua ini adalah seorang ahli sejarah di Kanada. Menurut beliau berdua ini, pertumbuhan yang cepat dari komoditas pertanian dan ekspor ke daerah-daerah baru di Amerika Utara. Nah, pertumbuhan yang cepat dari komoditas pertanian ini dan juga ekspornya itu sangat berpengaruh dalam perekonomian Kanada.
Kenapa disebut staple gitu? Karena itu menjadi komoditas pokok saat itu. Yang pertama, ketika pada masa permulaannya, ketika masih baru terjadinya proses transaksi secara internasional, yaitu komoditasnya yang terkenal adanya serat kapas. Ini kaitannya sama pemenuhan sandang soalnya ya. Serat kapas, kemudian bulu binatang gitu. Jadi kalau di negara-negara tropis, bulu binatang itu menjadi komoditas yang sangat penting, terutama untuk sandang ketika musim dingin. Lalu komoditas ikan. Pada sejak zaman dulu, orang-orang di barat itu suka sekali makan ikan. Kemudian kayu. Jadi di periode selanjutnya komoditas yang banyak diekspor itu adalah kayu serta gandum. Karena mereka makannya roti ya. Lebih banyak makan roti daripada makan nasi. Kalau kita meskipun sudah makan roti 3, kalau belum makan nasi itu ya bilangnya belum makan ya. Karena staple food kita nasi. Oke, kemudian model yang kedua. Model kedua dari model resource exploitation model itu dikemukakan seorang ahli yang ada di Burma. Model Fan for Surplus gitu. Jadi Hillyamin ini menerangkan bagaimana pertumbuhan produksi dan perdagangan itu berlangsung sangat cepat di beberapa negara tropis pada abad 19. Nah, Hillyamin ini juga menerangkan bagaimana perkembangan yang cepat dari produksi dan ekspor oleh petani. Yang beliau gambarkan contohnya produksi dan ekspor beras di Burma. Jadi zaman dulu beras Burma itu sangat populer di dunia. Jadi meskipun petani beras di Burma itu bisa ekspor, tapi di Burma itu juga telah berhasil mencapai swasembada pangan. Meskipun mereka ekspor secara besar-besaran, tapi tetap swasembada pangan. Kenapa mereka bisa ekspor dengan cepat? Yang pertama karena terjadinya surplus lahan dan surplus tenaga kerja. Kenapa bisa terjadi peningkatan produksi? Karena adanya pasar-pasar baru, di mana pasar-pasar baru ini tercipta setelah dibukanya terusan Suez. Ini yang fan-nya itu ada di sini. Jadi ada celah-celah, ada saluran-saluran baru untuk sirkulasi komoditas pertanian dari Burma. Terusan Suez ada di mana, Dik? Terusan Suez. Ada yang tahu terusan Suez ada di mana? Ini yang suka baca komik-komik sejarah pasti tahu ini. Revolusi industri di Inggris gitu. Ada yang tahu terusan Suez? Wah, nggak suka baca sejarah ya? Sejarah dunia. Iya, di Mesir. Oke, pinter. Terusan Suez itu ada di Mesir. Jadi dulu dibangun sekitar tahun 1869 kalau nggak salah itu ya. Jadi terusan Suez itu menjadi jalur kehidupan bagi perekonomian dunia. Itu benar-benar merupakan suatu peradaban baru di dunia perdagangan internasional. Karena apa? Karena kanal dari terusan Suez ini menjadi rute pengiriman terpendek, yang itu bisa menghubungkan laut-laut Mediterania, Laut Merah, kemudian menghubungkan Asia dan Eropa.
Dengan adanya terusan Suez ini yang semula biaya transportasi, biaya distribusinya itu mahal menjadi lebih rendah. Ini yang mendasari kenapa petani di Burma itu menjadi sangat produktif sekali. Jadi mereka terpacu untuk meningkatkan produksi karena adanya pasar baru. Di mana pasar-pasar baru ini terbuka karena adanya saluran-saluran yang baru tadi itu setelah dibukanya terusan Suez. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya, silakan ditulis pertanyaannya di chat. Kemudian apa yang menjadi perhatian utama dari model staple dan model Fend for Surplus ini? Yang pertama, bahwa kita itu perlu melakukan pencarian komoditas dan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan atau underutilized. Supaya apa? Supaya bisa dieksploitasi. Nanti kalau bisa dieksploitasi akan mendorong pertumbuhan output pertanian. Itu inti dari resource exploitation model. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagaimana cara surplus pertanian itu bisa dimobilisir. Dimobilisir itu maksudnya bisa dimobilisasi gitu ya. Jadi transaksinya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya di domestik, tapi juga pasar internasional. Nah, mobilisasi surplus pertanian ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itu pentingnya perdagangan internasional. Nah, sehingga pada zaman dulu resource exploitation atau eksploitasi SDA, sumber daya alam itu sudah sangat sejalan dengan pemikiran model staple dan Fend for Surplus. Dan menjadi sumber utama bagaimana pertanian itu berkembang. Pertanian dan ekonomi itu bisa berkembang secara bersamaan di beberapa negara-negara di dunia. Tapi mulai tahun 1970-an kemudian semakin menurun jumlah negara-negara yang menitik beratkan pada eksploitasi sumber daya alam. Kenapa? Pertama, negara-negara di Asia Tenggara karena mulai berkurang lahan untuk perluasan. Kemudian kalau di Amerika Latin karena topografinya itu sulit ya untuk pembukaan lahan baru, memerlukan teknologi untuk membuka lahan-lahan baru. Karena tidak semuanya dataran rendah seperti yang ada di Pulau Jawa. Jadi konturnya itu sangat sulit kalau digunakan sebagai lahan pertanian baru. Oke. Apakah model eksploitasi sumber daya alam ini ada kelemahannya? Iya, tentu saja. Namanya saja ini model yang paling kuno sebenarnya ya, paling konservatif itu. Jadi model resource exploitation ini hanya sedikit memberikan keterangan bagaimana terjadinya peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja. Kemudian kalau dikritisi lagi, tadi kan menyarankan supaya kita mencari sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Kalau sumber daya alam yang belum dimanfaatkan itu habis, terus bagaimana? Oke, kemudian ada revisi dari ahli-ahli selanjutnya. Jadi kalau sumber daya alam itu habis, itu kita perlu menerapkan konsep pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana di sini perlu adanya transisi pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya, bisa melakukan konservasi sumber daya alam dengan teknologi, misalnya dengan pola tanam atau penggunaan pupuk organik. Kemudian bisa juga dengan menggunakan substitusi input modern atau penggunaan varietas baru yang responsif terhadap input
yang modern. Oke, itu penyempurnaan dari model eksploitasi sumber daya alam. Oke, ada yang mau bertanya tentang resource exploitation model? Oke, sambil jalan ya, kita lanjutkan ke model yang kedua, the conservation model. Oke, conservation model ini pertama kali sebenarnya berawal dari teorinya Robert Malthus. Oke, Robert Malthus ahli apa, Dek? Seorang sejarawan atau ekonomis? Oke, yang ingat ekonomi makro? Iya, ekonomi. Jadi Robert Malthus itu yang mengemukakan teori bahwa pertumbuhan penduduk itu terjadi karena adanya proses pembangunan ekonomi. Ketika kesejahteraan suatu negara itu meningkat, maka pertumbuhan penduduk juga akan meningkat. Itu kenapa sebabnya teori Robert Malthus sering disebut sebagai model jebakan populasi. Oke, mengacu kepada apa conservation model ini? Yang pertama, perlunya adanya diversifikasi dari usaha tani untuk komoditasnya, yang itu diintegrasikan dengan ternak. Jadi bagaimana kita itu menanam, usaha taninya itu dicampur dengan tanaman-tanaman yang itu digunakan dalam peternakan. Oke, ini merupakan salah satu hasil dari revolusi pertanian yang ada di Inggris. Yang kedua, adanya degradasi lahan. Jadi terjadinya penurunan nutrisi yang ada di dalam tanah. Ini dikemukakan oleh Ricardo dan Mill. Oke, yang keempat, kemudian perlunya pertanian itu menyediakan tanaman-tanaman yang itu digunakan untuk pakan ternak. Oke, sehingga lahan itu tidak hanya digunakan untuk tanaman, tapi juga digunakan sebagian untuk ternak atau sering disebut penggembalaan ternak itu. Jadi kalau pada zaman dahulu kita punya ternak itu tidak hanya di kandang-kandang gitu ya. Kalau di Indonesia kan ternak lebih sering untuk dipelihara di kandang. Sementara kalau zaman dulu di mana di situ ada hamparan luas, maka di situ akan ada penggembalaan ternak. Jadi sapi itu dilepas, kambing itu juga dilepas. Seperti kalau kita ternak bebek itu di hamparan lahan yang luas atau di lapangan gitu. Nah, kemudian yang kedua konsepnya itu tersedia cukup pakan ternak dan juga pupuk hijau untuk mempertahankan kesuburan tanah. Jadi konsep model konservasi ini bagaimana